Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari materi sistem informasi geografi. Adapun topik yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu analisa sistem informasi geografi dan berbagai pemanfaatan sistem informasi geografi dalam kehidupan. Seperti biasa, tujuan atau target pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan kita semuanya mampu memahami proses analisis serta berbagai pemanfaatan dalam sistem informasi geografi. Nah, kita awali pembahasan yang pertama, subtopik yang pertama yaitu analisis keruangan pada sistem informasi geografi. Jadi pada sistem informasi geografi ada berbagai analisis keruangan. Yang pertama ya adalah analisis klasifikasi ya. Klasifikasi ini berarti pengelompokan data spasial ke dalam kelompok-kelompok yang lebih khusus atau yang lebih spesifik. Misalnya mengelompokkan atau mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk jalur kereta api berdasarkan kemiringan tanahnya. Adapun tujuan dari analisis klasifikasi ini adalah agar data-data geografi mudah disimpan dan mudah diedit kembali serta mudah dibuka kembali di masa yang akan datang ya. Jadi intinya analisis klasifikasi ini berguna nantinya supaya data-data geografi tersebut mudah diedit kembali, mudah dibuka kembali ya. Nah, yang kedua adalah analisis overlay. Analisis overlay ini adalah menggabungkan beberapa jenis data pada sistem informasi geografi ya. Menggabungkan dengan cara tumpang tindih ya. Dua atau lebih data spasial dengan jenis yang berbeda. Misalkan menganalisis wilayah longsor dengan menggabungkan data mengenai ketinggiannya, kemudian tutupan lahannya, kemudian curah hujannya, begitu ya, dan berbagai jenis data lain yang bisa mempengaruhi rawan longsor ya. Jadi memang secara umum ketika ada dua data atau lebih di overlay atau ditumpang tindih atau ditumpang susun, maka akan menghasilkan informasi yang baru ya, akan menghasilkan informasi yang baru yang tentunya berguna, tentunya lebih berguna bagi masyarakat ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, jadi ini merupakan contoh dari overlay atau tumpang tindih atau tumpang susun ya, dimana kita bisa lihat ada 4 data, yaitu yang pertama ada peta sungai, yang kedua peta jalan, yang ketiga peta tata guna lahan, dan yang keempat adalah peta dasar ya. Ketika keempat ini digabung akan menghasilkan peta X yang paling bawah gitu ya. Jadi yang paling bawah itu yang X merupakan gabungan dari keempat tadi. Jadi itu dia ya, itu proses dari overlay. Adapun contohnya kita bisa lihat misalkan ketika peta ketinggian atau elevasi, ada peta curah hujan, kemudian peta kemiringan lereng, kemudian peta jenis tanah digabungkan menjadi satu, maka akan menghasilkan peta arahan fungsi lahan. Ini juga merupakan contoh dari overlay ya. Jadi ketika keempat data ini digabung menjadi satu akan menghasilkan informasi yang baru ya. Oke, contoh berikutnya. Di sini juga kita bisa lihat ada berbagai jenis data. Yang pertama ada data tentang tekstur tanah, kondisi ukuran butir tanah gitu ya. Kemudian ada data tentang lereng, kemiringan lereng ya. Jadi pada data lereng ini kita bisa lihat nanti wilayah mana yang lebih miring lerengnya, wilayah mana yang lebih landai. Lalu ada data liputan lahan ya. Lahan itu meliputi apa-apa saja yang terdapat di lahan itu. Kemudian penggunaan lahan. Lahan itu digunakan sebagai apa-apa saja. Katakanlah digunakan sebagai pertanian, digunakan sebagai areal industri, digunakan sebagai permukiman gitu ya. Itu contoh dari penggunaan lahan.
perkebunan termasuk. Lalu ada juga data tentang curah hujan. Nah, jadi ketika kelima data ini digabung atau di overlay, maka akan menghasilkan informasi yang baru. Misalkan bisa kita hubungkan ke daerah rawan longsor ya. Jadi melalui hasil dari overlay kelima data ini, kita bisa tahu nanti wilayah mana yang lebih rawan longsor, wilayah mana yang kerawanan longsornya lebih rendah. Tentu misalkan ketika curah hujannya lebih tinggi misalkan, maka kerawanan longsornya juga lebih tinggi. Penggunaan lahan ketika misalkan lahan digunakan sebagai pertanian ya, kadang-kadang lebih rawan longsor gitu ya, daripada lahan itu dibiarkan untuk tumbuh hutan misalkan, dihutankan misalkan ya. Ketika lahan dihutankan, tentu lahan yang bersih hutan tadi lebih rendah kerawanan longsornya ya. Termasuklah juga lereng, ketika semakin miring maka semakin rawan longsor ya. Oke, analisis yang ketiga adalah analisis networking. Nah, ini merupakan analisis yang didasarkan pada data spasial berupa titik, kemudian garis-garis yang saling terhubung ya, sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Jadi inti dari analisis networking ini adalah untuk menghubungkan atau mengkaji kaitan antara suatu objek dengan objek lain di bumi gitu ya, antara suatu tempat dengan tempat lain. Tujuan dari dilakukannya analisis networking ini adalah agar lebih efisien, dalam arti ya dapat menghemat waktu, juga dapat menghemat uang. Misalnya dalam menentukan jaringan jalan raya antar daerah memerlukan analisis networking ya. Dari mana kira-kira jalan raya yang lebih tepat, yang lebih ideal dibangun? Di mana letaknya? Agar apa? Agar waktunya lebih efisien, agar orang yang menggunakan jalan raya itu waktunya kemudian uangnya lebih hemat gitu ya. Termasuklah juga dalam penentuan sistem pipa air minum ya, bagaimana caranya, di mana kira-kira lokasi jalurnya dari mana sehingga pipa air minumnya tidak terlalu jauh, tetapi di sisi lain bisa menjangkau seluruh masyarakat misalkan ya. Saluran pembuangan limbah, bagaimana sehingga limbah tersebut tidak banyak mencemari air tanah misalkan, tidak banyak mencemari tanah, tidak banyak mencemari air sungai dan lain sebagainya. Arahnya kemana ya. Termasuklah juga sistem jaringan telepon ya. Nah, ini contoh-contoh dari analisis keruangan networking yang bisa dilakukan pada sistem informasi geografi. Nah, berikut ini merupakan contoh hasil dari analisis networking, di mana kita bisa lihat ini merupakan peta rute sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Bansari dan Kecamatan Kledung ya. Kita bisa lihat beberapa titik lokasi sarana kesehatan di mana dihubungkan oleh rute transportasi atau jalan transportasi ya. Kemudian contoh yang lain misalkan untuk mengukur jarak ataupun jaringan ya. Misalkan berapa jarak dari lokasi industri ke tempat pembuangan limbah ya. Kita bisa lihat pada ilustrasi gambar lokasi industri yang warna merah ya, kemudian sarana atau tempat pembuangan limbahnya itu di lingkaran warna biru ya. Artinya dari mana rutenya ya. Yang dihubungkan di sini adalah lokasi industri dan lokasi pembuangan limbah. Jadi ada analisis jaringan juga ya. Nah, ini merupakan contoh dari analisis networking. Nah, yang berikutnya adalah analisis buffering. Analisis buffering ini digunakan untuk membuat data spasial baru dalam bentuk poligon atau zonasi ya, dengan jarak tertentu dari data aslinya. Jadi memang yang ditandai pada analisis buffering ini adalah jangkauannya ya, seberapa jauh jangkauan suatu objek misalkan ke wilayah sekitarnya ya. Suatu kota atau suatu kawasan
dapat lahir dari elemen-elemen atau bisa berupa elemen-elemen titik, ya, katakanlah perkotaan, ya, kemudian lokasi-lokasi puskesmas, lokasi-lokasi rumah sakit, lokasi bandara, dan lain sebagainya. Atau bisa juga elemen garis, jalan raya, sungai, batas wilayah, bisa saja nanti elemen poligon atau area, ya. Dari ketiga elemen yang dimiliki oleh kota ataupun kawasan tadi, analisis buffer juga dapat terbentuk, ya. Bentuk buffer akan menyesuaikan dengan bentuk elemen yang ada, baik itu elemen titik ataupun garis ataupun poligon, tetapi memang tergantung seberapa jauh jangkauannya, ya. Jadi secara umum analisis buffering ini bertujuan untuk menentukan seberapa jauh jangkauan suatu lokasi atau suatu objek. Misalkan ini, ya, yang di sebelah kiri merupakan elemen titik, yang di tengah merupakan elemen garis, dan yang di kanan merupakan elemen poligon yang kadang-kadang dimiliki oleh suatu kawasan ataupun suatu perkotaan, di mana kadang-kadang juga memerlukan analisis buffering, ya. Nah, ini merupakan contohnya. Katakanlah di sini ada suatu wilayah di mana kita diminta untuk menentukan lokasi 100 meter sebagai daerah sempadan sungai, ya. Jadi batas sempadan sungai 100 meter ke arah kiri dan kanan. Kiri dan kanan sungai. Kita bisa lihat sungainya itu yang berwarna biru, ya, yang panjang, ya. Garis panjang berwarna biru. Di mana kalau kita diminta untuk membuat buffernya, berarti 100 meter ke kiri, 100 meter ke kanan. Misalkan, ya. Atau 100 meter totalnya, 50 meter ke kiri, 50 meter ke kanan, boleh-boleh saja. Itu tergantung kebutuhan, ya. Jadi kita bisa lihat yang ditandai kemudian yang diarsir, ya, ini merupakan buffernya atau batasnya atau jangkauannya, gitu, ya. Itu merupakan contoh dari analisis buffering. Yang berikutnya adalah analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi ini merupakan analisis yang sering digunakan untuk mempermudah memahami suatu data melalui visualisasinya, ya. Karena memang 3 dimensi ini ditampilkan secara visual, ya, seperti bentuk sebenarnya. Secara umum, analisis 3 dimensi sangat berguna untuk memahami bentang lahan suatu daerah, ya, untuk menampilkan ketinggian, untuk menampilkan kemiringan lereng, sisi mana yang lerengnya lebih miring atau lebih landai, gitu, ya, untuk menampilkan suatu tebing terjal, menampilkan suatu cekungan atau lembah, dan bentuk-bentuk muka bumi lainnya ataupun relief muka bumi lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari model 3 dimensi. Jadi memang bentuk permukaan bumi sebenarnya bisa kita amati, ya. Jadi apakah berupa dataran, apakah berupa daerah terjal, apakah berupa daerah yang berbukit-bukit, kita bisa amati melalui model 3 dimensi, ya. Nah, suatu cekungan juga bisa kita amati, suatu kaldera gunung api juga bisa kita amati melalui analisis 3 dimensi. Baik, nah itulah dia tentang analisis-analisis yang sering digunakan dalam sistem informasi geografi. Sekarang kita lanjut ke subtopik kita yang kedua pada video ini, yaitu tentang manfaat sistem informasi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat sistem informasi geografi pada bidang manajemen tata guna lahan, ya. Manajemen atau pengaturan tata guna lahan. Sistem informasi geografi dapat membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah, ya, setiap wilayah pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah permukiman, daerah industri, daerah perdagangan, perkantoran, daerah fasilitas umum, jalur hijau, taman kota, dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas atau daerah-daerah yang penting yang dibutuhkan. Jadi memang pengaturan tadi itu bisa
dilakukan melalui SIK ya. Wilayah mana yang lebih tepat sebagai daerah permukiman, wilayah mana yang lebih tepat sebagai daerah perkantoran, sebagai daerah perdagangan, wilayah mana yang lebih tepat dibangun jalan raya dan lain sebagainya. Secara umum manajemen tata guna lahan ya. Nah, kemudian pemanfaatan SIK pada bidang inventarisasi sumber daya alam ya. Nah, misalkan untuk mengetahui persebaran ataupun lokasi beberapa sumber daya alam seperti persebaran minyak bumi, persebaran emas dan berbagai jenis barang tambang ataupun secara umum sumber daya alam ya. Untuk mengetahui persebaran area lahan ya, seperti area lahan yang potensial dan area lahan yang sudah kritis ya. Termasuklah juga persebaran hutan, persebaran pertanian dan perkebunan, termasuklah juga memanfaatkan perubahan penggunaan lahan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan, ya, termasuklah juga rehabilitasi dan konservasi lahan, memperbaiki lahan yang sudah rusak, ya, rehabilitasi, termasuklah juga konservasi, upaya melindungi lahan supaya tidak mengalami kritis ya. Nah, ini berbagai manfaat sistem informasi geografi pada bidang inventarisasi sumber daya alam. Nah, yang berikutnya adalah manfaat sistem informasi geografi pada bidang pengawasan daerah bencana alam. Misalkan untuk melihat luas daerah bencana alam, luas genangan banjir misalkan, sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa yang akan datang. Wilayah mana yang rawan longsor, wilayah mana yang rawan banjir, gitu ya. Menentukan tingkat bahaya erosi, seberapa berbahaya erosi di suatu tempat dengan mengaitkan ke faktor-faktor penyebabnya, gitu ya. Memprediksi ketinggian banjir, ya. Lalu memprediksi tingkat kekeringan pada suatu waktu. Menyusun rencana-rencana pembangunan ulang daerah bencana atau rekonstruksi ya. Nah, yang keempat adalah manfaat sistem informasi geografi pada bidang kehutanan ya. Nah, meskipun misalkan kehutanan ini bisa kita gabungkan ke sumber daya alam juga, kadang-kadang juga bisa kita pisahkan ya. Seperti apa misalkan penilaian dan pemantauan akan sumber daya yang ada di hutan. Termasuklah juga menilai jenis hutan, umur tanaman yang ada di hutan, tahap penyeleksian jenis tanaman yang ada, kemudian untuk mengetahui dan menggolongkan hutan sesuai kategori yang ada dalam kawasan hutan, ya. Apakah misalkan hutan tersebut termasuk homogen atau heterogen? Untuk meramalkan terjadinya tingkat penyebaran dan intensitas kebakaran hutan berdasarkan data spasial. Apakah rawan terbakar atau tidak ya. Menyediakan lingkungan yang tersusun dan rehabilitasi hutan yang dapat dianalisis dengan alat analisis, pengkajian dan penggolongan serta pemantauan kemajuan daerah hutan. Mengatur data spasial digital dengan tema yang berbeda untuk membentuk database global untuk meningkatkan studi perubahan iklim yang bisa mempengaruhi hutan. Nah, itu pemanfaatan SIK pada bidang kehutanan. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan sistem informasi geografi pada bidang hidrologi, perairan ya, perairan kecuali laut ya. Misalkan sebagai pemantauan daerah aliran sungai, pemantauan konservasi sungai, pemetaan sungai dan studi sedimentasi atau pengendapan air sungai, pemantauan terhadap luas daerah intensitas banjir gitu ya. Nah, yang keenam adalah manfaat SIK pada bidang oceanografi. Oceanografi berarti secara khusus pada bidang kelautan ya. Misalkan ya digunakan untuk kegiatan inventarisasi dan manajemen pengamatan pasang surut air laut, manajemen daerah pesisir, manajemen kawasan wisata laut, abrasi air laut, kemudian taman laut, hutan bakau yang ada di tepi pantai dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat SIK pada bidang perencanaan kota dan wilayah.
ya. Katakanlah pada bidang perencanaan ruang ya. Misalnya perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, perencanaan kawasan pasar, permukiman, seperti yang tadi ya, perencanaan tata ruang tadi ya. Jadi memang melalui sistem informasi geografi kita bisa tahu wilayah mana yang cocok sebagai kawasan industri, wilayah yang mana yang cocok untuk taman kota, untuk permukiman, untuk perdagangan dan lain sebagainya. Pada bidang manajemen sarana prasarana, misalnya dalam penentuan sistem jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik, ya secara umum jaringan atau sarana prasarana ya, termasuklah juga jaringan jalan raya. Nah, kemudian bidang perencanaan kota yang berikutnya yaitu pada bidang pariwisata ya. Misalnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah ya. Wisata apa saja yang ada itu nanti disajikan melalui data inventarisasi pariwisata, termasuk potensi-potensi apa saja yang ada gitu ya. Kemudian bidang transportasi, misalnya inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan macet dan kecelakaan gitu ya. Walaupun memang transportasi ini bagian dari sarana prasarana juga, tetapi bisa saja dikhususkan gitu ya. Ada spesifikasi dari transportasi. Walaupun memang sekali lagi bisa dikaitkan ke sarana prasarana tadi juga. Nah, berikutnya bidang sosial dan budaya, misalnya mengetahui luas dan persebaran penduduk yang ada di perkotaan, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, ya, termasuklah juga daerah pembangunan pada suatu kawasan, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, perkantoran, hiburan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, inilah berbagai pemanfaatan dari sistem informasi geografi pada kehidupan. Nah, kita sudah mempelajari banyak sekali dan luas sekali manfaat dari sistem informasi geografi bagi kehidupan. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita pelajari ya. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan seputar tentang materi pada video ini, silakan buat pertanyaan kalian pada bagian komentar. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.